Oke guys, di sini sudah successful, sudah terroot ya. Bisa teman-teman lihat di sini kita bisa nyalakan ulang Realme C2 kita ke recovery lewat Magis ya. Bisa teman-teman lihat di sini sudah successful untuk proses root dan juga install TWRP dan juga UBL ya. Jadi di sini sudah successful, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada TWRP-nya. Oke, langsung saja ke tutorial. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dorate ya. Jadi di video kali ini guys, saya akan memberikan sebuah tutorial lagi tentang HP Realme C2 ya. Di sini saya sudah ada HP-nya, bisa teman-teman lihat ya di layar. Di video di sini sudah ada HP Realme C2. Di sini saya akan kasih tutorialnya dari awal ya, sampai tuntas, mulai dari UBL sampai install TWRP dan juga root ya. Semuanya akan saya kasih tutorialnya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini sudah ada. Untuk file-filenya nanti saya sertakan di deskripsi video ini, tapi jangan lupa ikuti terus channel ini agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate dari Realme C2. Oke, langsung saja untuk bahan-bahannya. Bisa terlebih dahulu kalian harus menginstal yaitu drivernya dulu ya. Di sini bisa teman-teman lihat untuk drivernya di PC-nya ya. Di PC kalian harus menginstal yaitu driver Oppo ya, atau bisa kalian cek di deskripsi video ini. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya ya. Bisa teman-teman lihat ada ADB Fastboot. Di sini saya menggunakan PC Windows 7 ya, Windows 7. Oke, dan di sini sudah ada driver dan ada Magis dan recovery dan Stugbot. Oke, untuk alat-alat di PC kalian harus install, kalian ekstrak dulu, lalu kalian install ya untuk driver dan juga ADB Fastbootnya. Oke, untuk di PC di sini sudah saya install semuanya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke HP ya. Untuk lanjut ke HP, tapi jangan lupa untuk file-filenya nanti kalian pindah ke PC juga. File-filenya seperti ini ya. Ini ada recovery, VB-Mita dan juga TWRP-nya ya, atau recovery dan juga VB-Mita. Untuk Stugbotnya kita lanjut untuk membuat Stugbotnya ya. Oke, pertama sudah kita install driver di PC dan juga ADB Fastbootnya ya. Selanjutnya tinggal kita file rootnya ya, kita harus membuat sendiri yaitu dengan Stugbotnya ya. Di sini saya akan buat yaitu saya install terlebih dahulu, kita install Magis dulu. Untuk ini proses botnya ya, dan jangan lupa kalian hubungkan ke PC ke WiFi ya. Oke, kita install Magis terlebih dahulu untuk membuat Stugbotnya ya. Tapi jangan lupa ini khusus jika kalian menggunakan Stugbot yang saya bagikan, kalian harus untuk versi di HP-nya kalian harus menggunakan yang versi A34 ya. Ini cek tentang ponsel. Nah, di sini ada nomor kompilasinya ya, bisa teman-teman lihat versi A34. Jadi Stugbotnya harus kalian versi A34. Jika Stugbot lain bisa kalian cek nanti di deskripsi, saya akan kasih ya. Oke, di sini sudah. Pertama kalian harus menginstal Magis APK ya. Magis APK kalian install seperti ini. Ini adalah Stugbotnya ya. Stugbotnya sudah saya siapkan. Stugbotnya untuk patch ya, di patch di Magis. Selanjutnya kita masuk ke Magis. Kita install berikutnya. Nah, di sini pilih dan tambah file. Nah, seperti ini. Maka akan kita diarahkan ke untuk mencari filenya, saya taruh di kartu SD ya. Nah, di sini saya akan cari Stugbotnya yang tadi ya. Saya taruh di folder mana tadi, Realme ya, di sini. Nah, oke, nah di sini sudah ada Stugbotnya ya. Ini adalah Stugbotnya yang akan saya pakai, Stugbot versi A34 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita mulai.
Oke, proses pembuatan rootnya ya. Jadi ini adalah bots IMG nya untuk proses routingnya ya, agar kalian tidak bootload saat kalian ngerut ya. Nah, oke, di sini sudah selesai untuk pathnya, di sini sudah selesai. Selanjutnya kalian back saja dan kita cari di download ya. Kita cari di download di file di memori internal ya, di memori internal atau di sini. Nah, di sini sudah ada ya Megis patch ini ya. Dan dalam kita ganti ke bot aja, kita ganti nama ya, kita ganti nama ke bot IMG ya, bot IMG bot. Nah, seperti ini ya, simpan. Nah, selanjutnya kita pindah ke PC ya, kita pindah ke PC menggunakan kabel datanya. Sini saya pindah ke memori dulu, bisa kalian simpan dulu. Ini yang penting ya, ini adalah file rootnya. Kita masuk ke mana, Realme tadi. Oke, kita taruh di sini untuk menyimpan ya. Oke, selanjutnya kalian hubungkan, kita taruh ke PC ya, kita transfer file. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC. Nah, di sini sudah masuk ya di handphonenya, karena di sini sudah terhubung. Kita pindah ya bot IMG-nya. Kita pindah bot IMG-nya. Dia ada di penyimpanan, di download ya. Nah, di sini sudah ada bot ya. Kita pindah, copy. Kita langsung copy ke tempat ini ya, ke ADB-nya. Nah, di sini ada di program file dan ada di ADB. Nah, di sini ada ADB ya, ADB passboot. Klik setelah di sini. Continue. Nah, di sini sudah ada bot ya, teman-teman lihat bot. Nah, di sini botnya. Selanjutnya kita copy lagi VB-Mita-nya ya, sama recovery-nya. Di sini VB-Mita. Pokoknya yang harus kalian copy itu VB-Mita, recovery, sama itu aja ya. Oke, di sini ya. Dan kita paste lagi, yaitu ini ya, VB-Mita. Nah, di sini ada VB-Mita IMG, dan juga kita paste lagi recovery IMG-nya ya. Copy, kita salin lagi di ADB fastboot. Oke, di sini ya, kita pindah paste di sini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini sudah ada recovery dan juga bot IMG, file root, dan juga VB-Mita. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal eksekusi untuk proses pengerutannya ya. Selanjutnya tinggal kita masuk ke ADB-nya lagi. Sini alat-alatnya sudah selesai ya semua ya. Sudah selesai semua. Jangan lupa nanti biar recovery-nya permanen, nanti kita menginstal ulang recovery-nya lewat menginstal ulang TWRP-nya lewat HP langsung ya. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita proses UBL-nya ya. Jadi kita UBL terlebih dahulu. Seperti biasa kita harus mengaktifkan mode pengembang ya.
Jadi kalian harus mengaktifkan mode pengembang seperti biasa, masuk ke pengaturan ya. Di sini kalian masuk ke pengaturan, oke. Dan kalian aktifkan mode pengembangnya ya di tentang ponsel. Selanjutnya kalian klik di nomor kompilasi di sini sampai 7 kali, lalu kalian back dan kalian cari setelan pengaturan tambahan, dan di sini ada opsi pengembang, oke. Di opsi pengembang kalian aktifkan kunci OIM, selanjutnya kalian aktifkan USB debugging, oke. Selanjutnya kita back. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC ya. Kita masuk ke PC, yaitu kita masuk ke CMD ya. Terlebih dahulu kalian harus install drivernya dulu, dan juga kalau belum install ADB installer kalian install juga saat HP kalian masih hidup, oke. Selanjutnya kalian masuk ke ADB di sini ya. Kalian cek ADB devices seperti ini, ADB devices ya, seperti ini, oke. Ya teman-teman lihat ADB devices ya, oke. Selanjutnya kalian enter. Nah di sini kita akan cek ADB devices. Nah di sini sudah ada device-nya, bisa teman-teman lihat. Oke, selanjutnya kita cek lagi, yaitu ketik lagi ADB reboot bootloader ya, bootloader seperti ini, ADB reboot bootloader. Selanjutnya kalian enter lagi, maka otomatis HP akan reboot ya, akan reboot ke fastboot ya, oke, ke fastboot. Nah sini HP sudah reboot ke fastboot. Selanjutnya kalian ketik untuk cara UBL nya di sini ya. Kalian ketik yaitu fastboot flashing unlock ya. Jadi seperti ini, fastboot flashing unlock ya. Jadi seperti ini, fastboot flashing unlock. Selanjutnya kalian enter. Nah maka HP kalian akan terunlock seperti ini, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kalian tekan belum atas untuk konfirmasi ya, oke. Unlock pas. Jadi di sini HP sudah terunlock, bisa teman-teman lihat ya, HP-nya sudah terunlock, oke. Bisa teman-teman lihat ini sudah terunlock ya. Nah selanjutnya kita reboot ya. Jadi di sini sudah terunlock seperti ini, oke. Nah, oke. Selanjutnya di sini sudah sukses ya untuk closing UBL-nya sukses ya. Untuk UBL-nya di sini sudah sukses. Selanjutnya di sini kita cek lagi, yaitu fastboot ya, fastboot reboot. Jadi kita akan reboot ya, fastboot reboot. Nah otomatis HP-nya akan reboot ya. Dan kita untuk proses UBL-nya di sini sudah sukses sini ya. Nah di sini akan seperti ini. Nah di sini ada bacaan orange state ya. Jadi di sini ada peringatan orange state, your device has been unlocked. Jadi di sini HP saya sudah UBL ya, terunlock. Selanjutnya kita tunggu, ini lumayan lama ya, dan file data-data akan hilang saat proses UBL. Data-data akan hilang ya, karena di sini kembali ke pengaturan awal ya, HP-nya akan kembali ke pengaturan awal. Dan selanjutnya kita tunggu prosesnya ya. Setelah itu kita aktifkan kunci OIM dan USB debuggingnya, dan selanjutnya kita akan proses penginstalan TWRP ya.
Oke, bisa teman-teman lihat di sini HP-nya kembali ke awal ya, kembali ke pengaturan awal. Selanjutnya kita akan setup terlebih dahulu. Kita setup tapi di bahasa Indonesia ya, karena habis UBL pastinya HP kalian akan kembali ke pengaturan awal ya. Jadi kita setup sampai selesai. Oke, di sini sudah tampil ya. Selanjutnya kita coba pengaturan, cek dengan mengecek pengaturan ya. Kita coba aturan tambahan, kita aktifkan lagi yaitu USB debuggingnya ya. Oke, dan kita akan cek apakah sudah ter UBL atau belum di Realme C2 nya. Oke, di sini sudah ter UBL ya. Kalau sudah UBL, buah kunci OIM akan seperti ini. Jadi bukan biru lagi ya, jadi abu-abu tulisannya. Dan selanjutnya kalian aktifkan debuggingnya ya, debuggingnya selanjutnya kalian lihat. Oke, dan sampai di sini untuk cara UBL Realme C2 sudah successful 100% ya. Oke, lanjut ke step yaitu cara install TWRP nya ya. Oke, dan juga rootnya. Selanjutnya kita akan install TWRP nya ya. Oke, langsung saja kita hubungkan lagi ke PC ya, hubungkan lagi PC untuk menginstal TWRP nya. Oke, seperti ini. Seperti biasa lagi kita masuk ke fastboot mode ya. Oke, jika tampil seperti ini izinkan. Oke, nah ya, kita masuk ke fastboot mode lagi. Nah, di sini always kita masuk ke fastboot ya. Kita ADB reboot bootloader ya, bootloader untuk masuk ke menginstal TWRP nya ya. Oke, kita akan cek ini, maka HP akan reboot ya. Nah, oke, jika ada bacaan fastboot unlock review, oke, selanjutnya kalian pilih ketik fastboot the features ya. Oke, selanjutnya fastboot the features, selanjutnya kalian enter. Nah, di sini fastboot the features sudah terdetek. Selanjutnya kalian menginstal yaitu fastboot. Di sini fastboot flash recovery ya, fastboot flash recovery. Ini fastboot flash recovery, spasi recovery .img. Jadi filenya yang tadi ditaruh ya, kita cek filenya. Jadi filenya yang ditaruh di sini ya, kita cek lagi file location. Nah, jadi filenya yang ditaruh di sini di folder C ya, folder C. Nah, dan all program, dan di sini filenya yang kita taruh tadi video pertama ya. Nah, di sini ada recovery dan juga bot dan juga Vibimita ya. Ini adalah alatnya. Selanjutnya kita lanjut untuk flash langsung ya. Jadi di sini ya, fastboot flash recovery EMG. Selanjutnya kalian enter untuk flash. Nah, di sini proses install recovery. Nah, di sini sudah berlangsung, bisa teman-teman lihat ya. Oke, selanjutnya kita flash yaitu untuk rootnya ya.
fastboot lagi, flash, fastboot, flash, VB Meta ya. Jadi fastboot, flash, VB Meta, fastboot, flash, VB Meta, spasi VB Meta titik atau dot ya, dot img. Selanjutnya kalian enter lagi. Nah, proses penginstalan fastboot flash VB Meta, oh jadi salah ya, VB Meta jadi kesalahan tadi. Fastboot flash VB Meta spasi VB Meta dot img guys. Selanjutnya kalian enter. Nah, oke, untuk VB Meta-nya sudah selesai. Selanjutnya kalian flash lagi, fastboot flash bot ya, bot spasi bot dot img. Ini adalah file rootnya ya. Jadi file rootnya itu saya kasih nama bot img ya. Selanjutnya kalian enter lagi. Jadi jangan sampai salah tulisannya ya, fastboot flash bot spasi bot img. Oke, selanjutnya enter. Oke, sampai di sini sudah selesai ya untuk proses instalan. Jadi finished semua. Selanjutnya tinggal kita reboot ke recovery ya. Caranya fastboot jadi caranya fastboot fastboot, jadi fastboot reboot garis tengah ya, recovery. Jadi seperti ini ya, fastboot reboot recovery. Selanjutnya enter, maka HP kalian akan reboot ya, reboot ke recovery. Oke, nah maka HP kalian akan reboot ke recovery seperti ini ya. Kita tunggu proses rebootnya sampai selesai. Nah, oke, di sini untuk recovery-nya sudah tampil ya. Selanjutnya kita cabut. Nah, di sini sampai di sini kita akan hapus, yaitu saat kita ada ini apa? Saat menghidupkan ada warning orange state ya. Selanjutnya kita allow sweep dulu. Nah, seperti ini. Dan kita akan ini dulu ya. Kita akan install lagi recovery-nya ya agar permanen ya. Jadi siapkan recovery-nya di kartu SD ya. Jadi kalian siapkan recovery-nya di kartu SD. Oke. Seperti biasa di sini saya akan menginstal ulang recovery-nya agar permanen ya. Di Realme C2. Di sini saya akan cari recovery-nya lagi. Recovery, nah Realme ya, Realme. Nah, untuk orange state-nya ini untuk menghilangkan warning yang orange state ya. Di sini saya akan menginstal recovery-nya lagi ya. Cara menginstalnya kita pilih img, selanjutnya recovery ya. Recovery, tentang recovery punya kalian flash. Nah, jadi kita menginstal ulang recovery-nya ya. Lalu kalian back, kita reboot recovery dulu guys. Oke. Oke, kita
reboot dulu, kita reboot recovery ya, reboot recovery, download install. Nah, seperti ini supaya nah di sini orange state-nya masih ada ya. Di sini saya akan hilangkan ini dengan cara menginstal file zip yang tadi ya, file zip yang orange state. Nah di sini TWRP-nya sudah reboot ke TWRP lagi. Selanjutnya kalian install, yaitu saya akan menghilangkan orange state-nya itu ya. Ini lagi kartu SD. Oke. Selanjutnya di sini saya akan install orange state-nya ya, karena mengganggu. Nah di sini zip ya, kalian flash. Oke, sampai di sini kalian HP Realme kalian sudah UBL, terinstall TWRP dan juga terroot ya. Oke, selanjutnya kita back dan kita tinggal reboot sistem ya, reboot sistem, download install. Oke guys, dan di sini sudah successful untuk cara UBL dan juga, nah di sini orange state-nya sudah tidak ada ya, karena sudah saya install orange state yang tadi yang zip ya, cara menghilangkan orange state-nya. Oke, di sini selanjutnya kita tunggu proses rebootnya ya. Kita akan cek apakah sudah berhasil terroot ya, terinstall TWRP dan juga terinstall Migis-nya ya, terroot Migis, karena di sini saya sudah menginstal TWRP dan juga Migis-nya ya, Migis ya. Jadi kita tunggu untuk proses penginstalan ininya ya. Oke. Nah, di sini kita akan cek apakah sudah terroot apa belum ya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada Migis ya. Migisnya ini adalah Migisnya, dan kita akan install Migis APK-nya terlebih dahulu ya, karena ini belum ada Migis APK-nya. Oke, Migis APK-nya saya akan install terlebih dahulu. Strum 6A. Sini saya akan install Migis yang versi ini ya. Yang versi lama saja ya. Saya coba versi yang ini untuk APK-nya, dan saya akan cek untuk proses bootingnya nanti ya, apakah TWRP-nya permanen atau tidak di Realme C2 ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya ya, jika kalian HP kalian sama, nah di sini sudah sukses ya untuk penginstalan TWRP dan juga rootnya. Di sini sudah terroot dengan sempurna. Di sini ada mode recovery dan di sini sudah ada modul. Di sini sudah terroot successful ya. Selanjutnya kita akan coba untuk reboot recovery, apakah recovery-nya permanen atau enggak ya, atau apakah hilang. Kita tunggu. Di sini kita akan reboot lewat recovery di sini ya. Oke, tapi jangan lupa ikuti terus channel Madura Teh agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube Madura Teh ya. Nah, ini sudah permanen ya. TWRP-nya bisa teman-teman lihat. Jadi kita setelah menginstal di PC, kita install ulang lagi recovery-nya lewat TWRP ya. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kita reboot sistem saja. Oke, di sini sudah successful 100% dan di sini sudah berhasil untuk root dan juga UBL dan juga root HP Realme C2 ya. Untuk cara custom ROM-nya bisa kalian download, bisa kalian cek di video saya sebelumnya ya. Itu banyak tutorial HP Realme C2 ya. Oke. Yang paling penting kalian adalah mengecek versi StuckBoot-nya ya. Jika kalian bootloop ya, kalian tidak usah repot, tidak usah cari kemana-mana kalau kalian sudah punya StuckBoot-nya ya, atau bot IMG-nya. Oke, di sini sudah successful, di sini sudah terroot ya dengan sempurna. Di sini sudah terinstall Migis dan juga TWRP. Oke guys, sekian dari saya tutorial cara UBL dan juga cara install TWRP dan juga root HP Realme C2 ya. Tunggu video-video selanjutnya tentang Realme C2, tentang cara custom ROM-nya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk alat-alatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Tapi untuk versi StuckBoot-nya bisa kalian cari di grup ya. Oke, bisa kalian cari sendiri StuckBoot-nya dan kalian bikin
fail rootnya sendiri lewat patch ya. Oke, see you guys.